Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabar kalian? Lausa harap kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Lausa senang sekali karena hari ini Lausa bisa bersama dengan kalian untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman bersama. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Tuhan, terima kasih atas nafas yang masih Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami masih boleh bangun dan menghirup udara segar di pagi hari. Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu dalam hidup kami selama 1 minggu ini. Terima kasih atas papa mama yang menjaga kami dan juga saudara-saudara kami yang sangat mengasihi kami. Tuhan, terima kasih juga karena telah melancarkan sekolah online kami. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah, kiranya Tuhan yang memimpin hati dan pikiran kami agar kami dapat mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik tahu nggak? Kita masih sehat-sehat bukan karena kita hebat loh. Kita juga bisa sekolah dengan lancar bukan karena kita pintar. Semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Yuk, langsung ajak kita semua, kita bangkit berdiri, kita katakan, "Thank you Jesus for your grace." I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Adik-adik, Lausa mau mengajak kita semua untuk merenungkan apa yang telah kita lakukan selama seminggu ini. Baik kita sadari ataupun tidak, terkadang perkataan ataupun perbuatan kita telah menyakiti hati Tuhan. Yuk, kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Adik-adik, mulai minggu ini Lausa juga mau mengajak kalian untuk berdoa untuk orang-orang di sekitar kita. Pertama-tama untuk keluarga kita. Coba kita sebutkan anggota keluarga kita di rumah. Papa, mama, kakak atau adik kita, dan bahkan juga yang tinggal bersama kakek atau nenek. Yuk, kita sebutkan nama mereka dalam doa kita. Tuhan Yesus, ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, ampunilah kami yang tanpa kami sadari kami telah menyakiti hati-Mu. Kami membuat Engkau sedih melalui perkataan ataupun perbuatan kami. Terkadang kami melawan orang tua, terkadang kami berbohong, terkadang kami mengejek saudara kami ataupun bertengkar. Bahkan kami lebih suka untuk menghabiskan waktu bersenang-senang bermain games ataupun menonton TV daripada meluangkan waktu sedikit saja hanya untuk berdoa ataupun membaca firman. Ampunilah semua dosa kami ya Tuhan, dan mampukanlah kami agar kami tidak melakukannya lagi.
Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anggota keluarga kami. Kiranya Engkau yang memberkati pekerjaan Papa dan Mama, Engkau yang melancarkan sekolah online kami dan juga saudara-saudara kami, dan juga terus memelihara kesehatan kami semua. Kiranya Tuhan yang melindungi dan memelihara hidup kami selama masa-masa pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sangat bersyukur ya, karena kita punya Tuhan yang sangat baik. Tuhan Yesus mau menanggung dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita yang dulu berdosa disucikan dan menjadi putih seperti salju. I hear the Savior say, your strength indeed is more. Tell of witness, watch and pray. Find in me your all in all. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. He washed it white. He washed it white. He washed it white, whiter than snow. And when before the throne, I'll stand in Him complete. I will lay my trophies down, all down at Jesus' feet. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. Oh, sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. Adik-adik, yuk sekarang kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan. Kita bisa memberikannya melalui scan barcode ataupun melalui transfer bank. Adik-adik, apakah kita pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau mengasihiku? Nah, adik-adik tidak perlu ragu ya, karena burung pipit saja dikasihi Tuhan, apalagi kita yang adalah anak-anak Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang dikasih keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Jadi yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah datang dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau bersyukur atas segala berkat dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas perlindungan-Mu dalam hidup kami. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini agar dapat memperluas kerajaan Tuhan dan dapat digunakan dalam pelayanan dalam sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Adik-adik, sekarang saatnya untuk mendengarkan firman ya. Yuk, kita duduk yang manis, kita dengarkan firman yang akan disampaikan oleh Cicing Lause. Halo adik-adik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman, ayo kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang di surga, hari ini kami datang untuk belajar firman Tuhan. Bantulah kami Tuhan agar kami bisa berkonsentrasi selama kami mendengarkan firman Tuhan. Dan bantu kami Tuhan agar bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, coba kalian lihat yang ada di sini ini. Nah adik-adik lihat gambar apa ini? Ya ini adalah barisan tentara. Nah yang ada di gambar adalah tentara Indonesia. Apakah adik-adik tahu tentara ini sudah ada sejak zaman dahulu kala? Karena ada penjajahan, karena ada perang, maka ada tentara. Di dalam tentara ini ada namanya pemimpin. Yang di atas perwira masih ada lagi banyak tingkatan. Ya kalau kita jelaskan soal pangkat-pangkat itu akan sangat membingungkan dan panjang ceritanya. Yang hari ini Lause ceritakan adalah tentang seorang perwira dengan Yesus. Nah, adik-adik pengen tahu ceritanya? Adik-adik boleh buka di Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Nah, ada seorang perwira Romawi yang mempunyai hambanya ini sedang sakit. Dan perwira ini merasa sangat sedih. Sebab sudah hampir mati tapi nggak bisa disembuhkan. Kemudian perwira ini mendengar bahwa Yesus masuk ke kota Kapernaum. Perwira ini mendengar bahwa Yesus itu orang yang sangat berkuasa, yang sangat hebat, yang bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengusir setan, dan bisa melakukan banyak mukjizat. Kemudian perwira ini mencari tua-tua yang ada di kota itu untuk meminta bantuan mereka, datang kepada Yesus, meminta Yesus menyembuhkan hambanya. Tapi kok aneh ya? Biasanya orang Romawi dan orang Yahudi ini gak bisa dekat. Sebab Romawi adalah penjajah bagi Yahudi. Dan orang Yahudi gak suka dengan orang Romawi. Mereka menganggap orang Romawi itu adalah orang kejam, orang yang jahat, orang yang berdosa. Jadi orang Yahudi biasanya gak dekat berteman dengan orang Romawi. Tapi kenapa perwira Romawi ini bisa bersahabat dengan orang Yahudi? Nah, Dede akan tahu apa sebabnya setelah Lause ceritakan berikut ini. Kemudian tua-tua itu datang kepada Yesus dan berkata, "Ia layak engkau tolong, sebab dia mengasihi bangsa kami, bangsa kita, dan juga dia menanggung pembangunan rumah ibadah kami." Oh, ternyata perwira tadi orang yang sangat baik. Tidak seperti yang lain, suka marah-marah, suka menghukum. Tapi perwira tadi suka menolong orang Yahudi dan juga membantu mereka membangun rumah ibadah mereka. Setelah mendengar itu, kemudian Yesus pun pergi bersama dengan tua-tua tadi ke rumah perwira Romawi tersebut. Pada saat mereka berjalan mendekati rumah perwira, datanglah teman-teman si perwira untuk bertemu dengan Yesus dan menyampaikan pesan dari perwira tersebut. Nah, isi pesannya adalah, "Tuhan, jangan bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Dan aku juga tidak layak datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Wow, keren ya. Perwira itu punya iman yang begitu besar dan begitu hebat. Dia merasa Tuhan Yesus itu adalah orang yang sangat dihormati, yang sangat berkuasa. Tapi perwira itu merasa juga dia itu adalah orang Romawi yang berdosa, yang dianggap penjahat, tidak layak datang kepada Yesus ataupun menerima Yesus datang ke rumah dia. Nah, tapi dia percaya Yesus cukup berkata, berikan perintah, hambanya pasti sembuh.
Yesus yang mendengar itu terus berkata kepada orang-orang Yahudi yang bersama dengan dia, iman sebesar ini aku jumpai di antara kalian, tidak dijumpai di antara orang Israel. Kan seharusnya orang Israel itu lebih kenal dengan Yesus, tahu siapa Yesus, karena mereka sejak kecil belajar firman Tuhan, belajar tentang yang cerita-cerita Nabi. Tapi mereka tidak punya iman sebesar itu. Dan juga Yesus kan setiap hari bersama dengan orang-orang Yahudi tersebut, tapi mereka tidak iman yang sebesar perwira tersebut. Nah, ternyata memang hamba dari perwira tersebut sembuh. Saat teman-temannya sampai ke rumah, mereka melihat hamba perwira itu sudah sembuh. Dan mereka sangat gembira. Nah, adik-adik, apakah kalian tahu apa itu iman, apa itu percaya? Nah, langsung memberikan satu ilustrasi. Ada dua orang yang sedang mendaki gunung, si A dan si B. Pada saat mendaki gunung, si A tiba-tiba kakinya tergelincir dan hampir jatuh. Si A berpegangan pada satu tali. Nah, tali ini kan kalau dipegang kan semakin lama semakin tipis dan mau putus. Kemudian temannya si B berkata kepada si A, percaya padaku, pegang tanganku, lepaskan tali tersebut, aku akan menolongmu. Kalau adik-adik menjadi si A, apa yang akan adik-adik lakukan? Apakah adik-adik akan terus berpegangan pada tali, atau adik-adik percaya pada si B, melepaskan tali dan menggapai tangan si B? Nah, si A melepaskan talinya dan memegang tangan temannya. Dia percayakan hidupnya kepada temannya dan dia diselamatkan. Nah, begitu juga percaya kepada Tuhan. Kita percaya pada Tuhan sepenuh hati, tidak bersandar pada pengertian kita sendiri ataupun pemikiran kita sendiri. Tidak ragu-ragu ataupun ya ikut-ikutan gitu. Kita harus benar-benar percaya dengan sepenuh hati. Kita harus benar-benar menyerahkan seluruh hidup kita, percayakan kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat berkuasa, Tuhan yang sangat hebat. Nah, adik-adik, Lause ingin men-sharingkan satu ayat firman Tuhan. Adik-adik buka ya di Alkitab, Amsal pasal 3 ayat 5. Ya, yuk kita sama-sama membacanya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, maksudnya adalah kita percaya kepada Tuhan itu dengan sepenuh hati. Tidak pakai setengah-setengah atau ragu-ragu. Ya, kita percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar untuk terus percaya kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita berdoa, mohon Tuhan terus menolong kita untuk percaya dan bersandar kepadanya. Adik-adik, setelah selesai ibadah ini, adik-adik bisa mengajak papa, mama, atau saudara, koko cici yang lebih besar, boleh berdiskusi bagaimana mereka percaya kepada Tuhan. Oke? Oke, ya. Kita kita tutup cerita ini dengan suatu doa ya. Yuk, sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Hari ini kami belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Bantu kami Tuhan, agar kami bisa terus percaya kepadamu dengan segenap hati kami dan tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, nah kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa Bapa kami. Ya, yuk sama-sama kita lipat tangan, kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi
lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, see you!